Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama saya Felicia Nihan Rahmawati di video kalkulus CLO ya. Untuk kali ini saya akan membahas dari soal tugas CLO 3 ya. Untuk soal pertama sudah setengah saya kerjakan ya. Jadi soal pertama itu tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 1 ya. Dan diketahui fungsinya seperti ini ya. Ada dua fungsi. Dan untuk pertama kita tahu bahwa diferensiabel itu berlaku f1 itu sama dengan limit x mendekati 1 dari kiri fx dan limit x mendekati 1 dari kanan fx ya. Maka dari itu untuk f1 nya diketahui di sini f1 nya, karena dari itu kita gunakan fungsi yang atas ya, yaitu a per x plus 1 ya. Nah, untuk limit x mendekati 1 dari kiri, maka dari itu kita menggunakan fungsi yang ini juga yang atas ya, karena 1 dari kiri maka dari itu kurang dari 1 ya. Berarti kita pakai fungsi yang ini, a per x plus 1 sama dengan limit x1 mendekati 1 dari kanan ya. Maka dari itu kita menggunakan fungsi yang bawah, karena dia dari 1 dari kanan maka dari itu lebih besar dari 1 ya x nya. Itu kita menggunakan fungsi yang bx kuadrat min x plus 1 ya. Nah, lalu kita substitusikan satunya ya ke x nya, yaitu menjadi a plus 1 sama dengan limit x mendekati 1 dari kiri a plus 1 sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan b. Maka dari itu bisa kita tulis seperti ini hasil akhirnya, b sama dengan a plus 1. Nah, lalu bisa kita ketahui juga untuk diferensiabel ini berlaku f1 mendekati dari kiri sama dengan f1 mendekati dari kanan ya. Kita tentukan ini masing-masing dulu ya. Untuk yang pertama kita cari yang dari kirinya dulu ya, mendekati dari kiri. Maka dari itu kita bisa tuliskan limit x1 mendekati 1 dari kiri. Nah, kita bisa gunakan rumus fx minus f1 per x min 1 ya. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Untuk fx nya kita gunakan yang x mendekati 1 dari kiri, maka dari itu kita gunakan yang a per x plus 1 ya. A per x plus 1 minus f1 yang tadi a plus 1 ya, per x min 1. Nah, maka dari itu kita bisa hitung seperti ini ya, 1 kurangin 1 kita bisa coret jadi 0. Maka dari itu limit x mendekati 1 dari kiri itu adalah a per x min a per x min 1. Oke. Kita substitusikan juga x nya ya, 1 ya ke dalam x ini, jadi 0 per 0, karena limit tidak boleh 0 per 0 hasilnya ya. Maka dari itu kita turunkan si persamaan limit yang ada di sini. Oke, kita turunkan menjadi ax, kita ubah dulu bentuknya menjadi limit x mendekati 1 dari kiri ax pangkat min 1 min a per x min 1 ya. Ini kita turunkan masing-masing ya, kita turunkan masing-masing penyebutnya dan pembilangnya ya. Untuk pembilangnya bisa kita turunkan menjadi min a x min pangkat min 2 per, untuk penyebutnya kita turunkan menjadi 1 ya. Maka dari itu kita bisa tulis seperti ini, min a per x kuadrat ya. Lalu kita substitusikan satunya ke dalam x menjadi 1 kuadrat, maka dari itu min a dibagi 1 sama dengan min a ya. Ini untuk f1 dari kiri ya. Untuk dari kanannya kita menggunakan persamaan yang ini, bx kuadrat min x plus 1 ya. Dari itu bisa kita tulis seperti ini ya, sama kayak tadi, hanya saja diubah fx nya ya. Nah, kita hitung seperti ini ya jadinya, dan hasil akhirnya akan menjadi 0 per 0 ya. Sudah terlihat dari penyebutnya juga, di sini tidak boleh 0 ya. Dari itu kita bisa turunkan juga seperti dengan yang ini, yang pertama dari kiri, limit x mendekati 1 dari kanan ya.
akan menjadi, langsung saja saya tulis ya, menjadi 2, untuk pembilangnya kita turunkan jadi 2bx min 1 ya. Untuk penyebutnya jadi 1, oke. Sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan 2bx min 1 ya. Jangan lupa untuk mensubstitusikan 1 ke dalam x-nya ya. Maka dari itu akan menjadi 2b min 1 ya. Nah, untuk b-nya ini bisa kita ubah ya, karena kita sudah mengetahui tadi b-nya di awal, b itu sama dengan a plus 1, maka dari itu bisa kita ubah menjadi seperti ini, 1 min 1 ya, yaitu sama dengan 2a plus 2 min 1 sama dengan 2a plus 1. Baik, untuk f1 dari kanan ya. Oke, karena tadi di awal sudah tahu ya bahwasanya f1 dari kiri itu sama dengan f1 dari kanan, pada itu bisa kita tulis min a itu sama dengan 2a plus 1 ya. Nah, dari itu bisa kita tentukan a-nya berapa. Jadi min a min 2a sama dengan 1 ya. Dari itu min 3a sama dengan 1, berarti a-nya sama dengan min 1/3. Baik, dari sini a-nya sudah diketahui, kita bisa mencari b-nya. B sama dengan a plus 1, b sama dengan min 1/3 tambah 1, maka dari itu b-nya sama dengan 2/3. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Tentukan selang kemonotonan, titik ekstrim, selang kecekungan, dan titik belok jika ada dari persamaan fx sama dengan 2x pangkat 3 minus 9x kuadrat tambah 12x. Baik, untuk yang pertama kita akan tentukan selang kemonotonannya ya. Jadi untuk pertama kita tentukan turunan dari persamaannya ya. Saya langsung saja tulis ya, f aksen x itu sama dengan 3 dikali 2 6, 6x kuadrat ya, minus 18x tambah 12 ya. Baik, ini untuk turunan pertamanya, dan di sini bisa kita jadikan seperti ini ya, bisa kita bagi 3 ya, tiganya bisa kita bagi 3 menjadi 2x kuadrat minus 6x plus 4 ya, dan bisa kita bagi juga dengan 2 ya, jadi x kuadrat minus 3x plus 2 ya. Dari sini bisa kita uraikan menjadi x nya itu minus 1 ya, dan x dan kali x minus 2. Nah, dari itu kita ketahui x nya ada di 1 atau x nya itu jadi 2 ya. Baik, bisa kita sudah tentukan, sudah tahu x nya berapa, bisa kita tentukan menggunakan garis bilangan ya. Dari itu di sini ada titik 1 sama 2 ya. Kita buat garis bilangannya seperti ini. Kita pemisalkan di sini kita titik 0 ya, dan di sini kita 3, ambil 3. Dan kita masukkan ke persamaan yang ini ya, sini. Yaitu 0 dikurangin 1 itu minus 1 ya. Untuk yang 0 f aksen
itu jadi 2 hasilnya. Maka dari itu daerah sini positif ya. Baik. Nah, untuk yang sebelah kanannya 2 sama dengan 2 dikurangin 1 itu 1 ya, dikali 0. Oh maaf, saya ambil yang 3 tadi ya. 3 dikurangin 1 2 ya, kali 1 harusnya. Baik, 1 sama dengan 2. Dari itu daerah sini juga positif ya. Nah, dan biasanya kalau di sini positif, di sininya minus. Baik, maka dari itu kita dapat untuk monoton naiknya itu kita dapatkan ada di daerah sini ya, 1 ke kiri dan hubungan dari 2 ke kanan ya, tapi 1 dan 2 nya ini tidak termasuk ya. Nah, baik, dan untuk monoton turunnya kita dapatkan di daerah 1,2 ya, antara 1 dan 2 sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita cari titik ekstrimnya ya. Untuk titik ekstrimnya untuk X yang tadi sudah kita ketahui itu bisa kita substitusikan ke persamaan awal sini ya. Dari itu untuk titik ekstrim ya, itu kan X nya sama dengan 1 dan X sama dengan 2 ya tadi. Nah, bisa kita substitusikan untuk yang X nya 1 tuh berarti 2 kali X pangkat 3 itu 1 ya, dikurangin X pangkat 2 nya berarti 1 juga ya, 9 kali 1 tambah 12 dikali 1 juga sama dengan 2 dikurangin 9 ditambah 12 ya, sama dengan 5 ya. Nah, kita tentukan juga yang X sama dengan 2 nya, berarti 2 dikali 8 minus 9 dikali 4 tambah 12 dikali 2 ya. Baik, berarti sama dengan sini 16 dikurangin 36 ditambah 24 ya, sama dengan 4. Oke. Nah, dari itu dari sini kita bisa menentukan titik ekstrimnya ya, untuk di maksimumnya. Titik maksimumnya kita dapatkan yang ini ya, yang 2 ini sebelah kanan. Tadi itu 2,4. Untuk minimumnya kita dapatkan di 1,5. Baik ya. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan selang kecekungannya ya. Selang kecekungannya untuk kecekungannya kita tentukan dari turunan keduanya persamaan awal ini ya. Tadi kan turunan awalnya kan ini X kuadrat min 3X plus 2. Dari itu saya langsung tuliskan turunan keduanya fx ya, yaitu 2X minus 3 ya. Nah, dari sini bisa kita tentukan jika dia F0 ya. Bukan F0. Kalau dia hasilnya 0 ya, sama dengan 2X min 3. Nah, dari itu bisa kita ketahui X nya menjadi 3/2 ya.
Maka dari itu bisa kita buatkan garis bilangan ya, dari 3/2 itu kan 1, bla 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 ya. Dari itu kita ambil di sini 2 ya, titik, contohnya saya ambil sini 1 ya. Nah, dari itu kita masukkan ke persamaan yang ini ya, yang turunan keduanya. Jadi kalau misalkan 1 berarti 1 dikali 2 itu 2 ya. Untuk yang 1 berarti 2 min 3 sama dengan min 1 ya. Nah, untuk yang 2 x nya berarti 2 dikali 2 4, nanti kurangin 3 itu 1. Dari itu ke sini positif ya, sini yang minus. Nah, dari itu cekung atas, untuk cekung atas, maaf, nah cekung atasnya kita ambil yang daerah positifnya ya, berarti dari 3/2 ke atas. Untuk cekung bawahnya itu dari 3/2 ke bawah ya. Baik, untuk yang terakhir kita menentukan titik beloknya ya. Untuk titik beloknya itu bisa kita cari dengan titik ini yang tadi kecekungannya, potong kecekungannya itu dimasukkan ke dalam persamaan awal ya. Persamaan awal kan ada di persamaan awal kan bentuknya seperti ini, 2x pangkat 3 minus 9x kuadrat tambah 12x ya. Nah, kita masukkan x nya itu 3/2 ya. Nanti kita akan menentukan si y nya ya, kan x nya udah kita tahu titik beloknya di sini. Berarti 2 dikali 3/2 pangkat 3 itu 27/8 ya, minus 9x kuadrat ya, berarti 9/4 ditambah 12 kali 3/2 ya, 1 ini 6 ya, berarti 18. Oke, sama dengan, jadi bisa kita coret jadi 1/4 ya, berarti 27/4 minus 9 dikali 9 81/4 ya, 81/4 ditambahkan dengan 18 tadi. Baik, sama dengan 1 berarti minus 21 dikurangin 27, kita dapatkan, maaf ya. Oke, untuk hasil akhirnya berarti kita dapatkan ada di 9, langsung saja ya. Nah, ini kita hitung jadi 9/2 ya. Ini untuk y nya ya, berarti titik beloknya ada di 9, ada di 3/2,9/2 seperti ini titik beloknya. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang jelas atau mungkin ada kesalahan dalam mengerjakan soal. Terima kasih, sampai jumpa.